In People, balik lagi bareng gue Amel di Podcil, podcast sambil ngecil. Karena kita sudah memasuki tahun politik dan pada tahun 2024 kita akan melihat bagaimana fenomena kontestasi dalam berpolitik. Maka hari ini Amel mengundang salah seorang narasumber yang sangat luar biasa expert di bidangnya. Beliau ini merupakan seorang Deputi Strategi dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang DPP Partai Demokrat. Penasaran siapa dia? Ini dia, Bang Yan Aharahap. Halo Bang. Halo. Bang Yan Aharahap ya, luar biasa sekali In People. Coba Bang, disapa dulu nih In People kita yang ada di rumah. Halo In People. Iya, In People. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Gimana nih Bang kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kira-kira ini kan Partai Demokrat ini dikenal sebagai partai keluarga. Kok bisa sih gitu Bang? Gimana tanggapannya Abang? Baik. Terima kasih. Pertama-tama sudah diundang juga oleh In Today. Ya. Senang bisa bertemu dengan Amel ya. Iya, Bang. Jadi kembali ke pertanyaan Amel tadi soal partai keluarga. Iya. Itu menurut saya sesuatu yang sangat salah kaprah. Iya. Kenapa? Saya bilang begini. Memang Partai Demokrat itu diinisiasi atau penggagasnya itu memang Pak SBY. Iya, betul. Ya, Pak SBY. Jadi di awal beliau dulu memulai mendirikan partai ini dengan memanggil beberapa sahabat. Nah, disitulah mereka berinisiasi mendirikannya. Jadi digagas oleh Pak SBY, didirikan oleh teman-temannya. Oke. Ya, sahabat-sahabat beliau. Nah, saat dulu pendirian itu, saat pendirian dulu kan banyak orang yang belum tahu nih siapa yang mau diajak bergabung. Iya. Ya, disitulah tentu yang paling duluan diajak untuk bergabung adalah orang yang terdekat kan. Betul sekali. Mulai dari siapa yang mau, ayo. Keluarga nggak ada mau, oke. Keluarga orang lain belum ada yang mau karena apa itu Partai Demokrat waktu itu ya. Iya. Di tahun awal-awal berdirinya. Mungkin datanglah saudara, bapak ini, ibu ini ikut jadi pengurus. Nah, di situ karena banyak memang keluarga, akhirnya mungkin dicap sebagai partai keluarga, tapi itu menurut saya salah kaprah. Tapi begitu ke sini, Partai Demokrat itu benar-benar partai terbuka. Jadi dari sini kita udah bisa meluruskan bahwasannya embel-embel partai keluarga itu adalah salah besar. Nih harus dicatat ya In People yang ada di rumah nih ya. Udah diklarifikasi langsung nih sama Bang Yan. Yes. Oke, nih kalau menurut Bang Yan nih, tadi kan udah kita bilang bahwasannya Demokrat itu adalah partai yang terbuka. Namun apa sih challenge yang dirasakan oleh Partai Demokrat untuk 2024 mendatang? Yang pasti tantangan kita sebenarnya untuk Partai Demokrat ini kita berharap kualitas pemilu nanti lebih baik lah. Lebih baik. Ya. Kita berharap apa yang pernah diwariskan mulai dari yang saya ingat aja dari Ibu Mega, ya. Ibu Mega dulu di 2004 ya. Dan di 2014 di zamannya Pak SBY itu bisa terulang lagi gitu loh. Betul. Jadi warisan itu pemilu yang benar-benar jurdil, luber jurdil. Ya, terimplementasi dengan baik pada saatnya nanti. Itu kita harapkan challenge-nya nanti di pemilu 2024 ya. Iya. Itu juga agar bisa mendapatkan kepercayaan dari publik lagi nggak sih Bang? Amin. Amin ya. Amin. Baik. Nih, ada juga kemarin statement dari Pak SBY yang beliau mengatakan ada potensi ketidakjujuran dalam Pilpres 2024. Itu kalau boleh tahu ketidakjujurannya yang kayak gimana ya Bang ya? Ini People juga pasti penasaran. Kemarin itu Pak SBY menyampaikan itu adalah di saat momentum Rapimnas. Ya. Di mana saat itu dikumpulkan seluruh kader mulai dari pimpinan di DPP, DPD sampai DPC. Ya, ada 3.000 lebih itu, 3.000-an ya. Nah, di saat Rapimnas itu tentu Pak SBY sebagai ketua majelis tinggi ya diundang kan? Iya, betul. Nah, sebagai orang yang lebih beliau kan orang yang berpengalaman, tentu harus memberikan wejangan ke para kader. Nah, di saat itu Pak SBY merasa punya kewajiban moral ya atau untuk memberikan himbauan bahwa nanti di saat
pemilu nanti memang ada informasi bahwa ada yang men-setting ya, seolah-olah nanti akan cuman ada 2 kandidat dalam pilpres mendatang. Iya. Ya, ditenggarai atau konon akan ada segala macam lah tidak jujur. Itu yang kita dengar ya dari beliau. Nah, perlu diketahui itu sebenarnya kan himbauan moral. Iya, betul sekali. Dari seorang politisi senior, orang tua, yang mana itu adalah buat internal partai. Dan ternyata akhirnya bocor keluar, itu tentu kita punya kewajiban untuk menjawabnya. Betul. Ya, saya punya analogi sederhana saja. Ada masalah apa ya dengan pernyataan Pak SBY itu? Orang dia bilang mewanti-wanti kok. Saya akan turun gunung karena saya mendengar begini. Ya kan, itu sesuatu himbauan moral supaya orang lebih aware. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Gimana sih hubungan Demokrat sendiri dengan Presiden Joko Widodo? Oke. Pada dasarnya hubungan Demokrat dengan Pak Jokowi itu nggak ada masalah. Iya. Ya, dari dulu pun pernah kita undang acara itu, beliau datang dan pernah dulu acara besar di Sentul, bahkan beliau hadir menggunakan jas biru. Iya. Jadi itu cara beliau menghargai undangan itu kita jangan sangat respect di situ. Jadi kalau secara personal dengan Pak Jokowi kita nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Itu harus dicamkan itu. Iya, Dan betul. hubungannya baik. Baik. Setahu saya Pak SBY juga masih komunikasi, ya kan, melalui bahkan pernah waktu itu kalau nggak salah malah ngeteh bareng. Iya. Ngeteh bareng sore-sore itu ya, itu contohnya lah. Gak ada masalah setahu saya hubungan kita. Baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Baik-baik saja nih people, luar biasa. Pak SBY, Pak Jokowi, dua-duanya tuh sama-sama legowo gitu ya. Nih, kalau untuk situasi demokrasi pada saat ini, gimana sih Partai Demokrat memandang hal tersebut, Bang? Begini, ini saya kasih tahu soal demokrasi memang pernah disampaikan Mas Ketum AHY di saat pidato kebangsaannya di Rapimnas kemarin. Ya. Sebenarnya bukan di Rapimnas, itu hari keduanya, yaitu di puncak perayaan itu ulang tahun Partai Demokrat. Ya, di situ dalam pidatonya ya, Mas AHY itu menyampaikan bahwa ada riset gabungan antara LP3ES dengan University of Amsterdam dan sejumlah lembaga lainnya, katanya di 2001 mengungkapkan fakta bagaimana pasukan cyber bayaran menyerang dan memfitnah Partai Demokrat. Ya, di situ Ketum juga menyampaikan bagaimana ada waktu beliau mengunjungi suatu daerah, bagaimana seseorang mahasiswa dia curhat, dia takut bersuara sekarang katanya. Ya, dia takut bersuara karena dikit-dikit dikaitkan dengan undang-undang ITE. Ya, jadi suara kritis itu dia merasa ada yang dibungkam di kondisi saat ini. Jadi itu kualitas demokrasi ini juga harus disampaikan Ketum. Nah, momentumnya pas di saat puncak ulang tahun kemarin. Ya. Jadi bahkan nih saya kasih tahu hasil jajak pendapat lembaga survei indikator politik itu menunjukkan tuh 62,9% masyarakat takut untuk menyatakan pendapat. Ya. Bahkan rakyat semakin takut karena perlindungan terhadap data pribadi pun masih sangat lemah. Bocor. Sejauh ini Bang, Demokrat puas gak sih dengan pemerintahan? Wah, kalau puas kita mungkin udah diam, nggak jadi partai oposisi kan? Iya. Ya, ya. Justru kita sebagai partai oposisi udah kembali ditegaskan oleh Ketum pada saat pidato kebangsaan beliau di acara puncak ulang tahun kemarin. Di situ kan bahwa kita sebagai partai oposisi kita harus berani. Betul. Jadi siapa yang berani itu yang akan menang. Iya. Jadi jangan takut lagi untuk mengkritisi. Itu kita diberitahu clear tuh kepada rakyat, kepada kader, Jadi kritisi kita kan jelas. Tapi bukan, itu selalu pesannya Ketum. Bukan kritik yang membabi buta. Iya. Ingat, kalau sesuatu yang bagus ngapain dikritisi. Tapi dikritisi itu kalau kata Ketum itu, dan juga harus konstruktif. Ada solusi, ada datanya. Betul. Ya, contoh beberapa yang kita soal infrastruktur. Infrastruktur itu bukan sesuatu yang nggak penting, ya. Tapi harus dilihat tingkat urgensinya.
Dan seperti apa manfaat itu, lebih penting membantu membuat jembatan atau infrastruktur yang super megah atau mensubsidi rakyat yang sedang, lebih penting mana? Nah, ingin saya kasih tahu sedikit. Eranya Pak SBY, selalu kita dulu beberapa kali diceritakan sama Pak SBY. Infrastruktur itu penting, tapi jauh lebih penting pembangunan manusia. Kenapa? Alasannya gampang katanya. Buat apa kita bangun jembatan megah, jalan tol yang panjang, tapi rakyat lapar? Emang rakyat lapar bisa makan beton? Ya kan? Rakyat sakit, ya kan? Akhirnya karena nggak alokasi anggaran pengobatan, malah lebih banyak kesedot oleh infrastruktur. Akhirnya pembangunan manusia, pendidikan. Kalau Bapak jauh lebih penting berikan beasiswa, ya kan? Mengejar itu yang tidak mampu, sekolah itu penting lah pokoknya, kesehatan penting, dan juga perut rakyat juga jauh lebih penting. Makanya prioritas adalah SDM. SDM ya. Baru infrastruktur. Nah, pemimpin yang cocok untuk Indonesia itu kira-kira tuh yang seperti apa? Jadi kalau ditanya ke saya sebagai kader Demokrat, tentu pemimpinnya seperti Pak SBY. Nah, jika sekarang Pak SBY sudah lewat masanya, dalam artian tentu udah selesai menjabat kan, dan beliau juga sudah nggak mau lagi maju. Tentu kita kepada anaknya yang paling memang sangat mendekati. Jadi seperti saya udah bilang tadi, kualitas dan kapabilitasnya sudah sangat biasa ya. Itu. Ya, menurut Abang sendiri berarti yang Mas AHY. Ya, gitu pasti, udah pasti. Karena apa? Menurut saya kualitas beliau boleh kalau kita bicara, tapi kan nggak enak juga kita ngomongin, ayo kita diuji kompetensi gitu loh, uji kualitas ya. Tapi kan bukan seperti itu. Ini politik, ya. Kalau politik itu tidak bisa hanya seperti itu, bahwa yang memilih adalah rakyat. Nah itu. Dalam proses yang membuat rakyat bisa membuka hati dan pikiran gitu Bang. Exactly. Oke, lalu nih Bang, apa sih strategi Partai Demokrat untuk 2024 nanti? Nah, kalau kita bicara strategi, tentu nggak mungkin kita buka. Ya, namanya strategi ya. Betul. Kalau kita dalam perang juga kita ngomongin kelawan strategi, kita kan berbahaya. Betul atau sekali. Kita umbar strategi kita, itu tidak cocok lah ya. Namanya juga strategi. Setiap parpol juga pasti tidak akan mengumbar strateginya. Tapi, ada tapinya. Kalau bicara untuk 2024 nanti, kami tidak akan pernah berhenti ya untuk berkoalisi dengan rakyat, dalam tanda kutip ya. Berkoalisi dengan rakyat itu kami akan membantu rakyat. Ada rakyat kesusahan, di setiap anggota-anggota DPR itu akan memberikan bantuan. Ya, banyak bantuan-bantuan yang sudah dijalankan oleh kader-kader kita, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Itu ya, kalau misalnya di daerah ada yang kurang, kondisi sekarang nggak bisa dapat minyak goreng, bagi-bagi minyak goreng, ya kan? Ada yang di daerah sini kesulitan beli sembako, bagi sembako. Ada yang susah, misalnya di daerah ini anak-anaknya kesulitan belajar, kasih beasiswa. Jadi itu terus kita lakukan. Nah, itu akan konsisten kita lakukan sampai kapanpun sebagai partai politik. Luar biasa. Gitu. Jadi akan tetap mempertahankan keberpihakan kepada rakyat. Sebab harapan rakyat itu, ini saya kasih, sebab harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Itu kayak tagline-nya. Ya, seperti itu Bang. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Yan. Sama-sama. Karena udah mau hadir bareng kita di Potchil. Saya senang banget bisa diundang oleh In Today. Luar biasa. In People ini suatu kehormatan buat Amel pribadi karena bisa menghadirkan sesosok yang berkompeten untuk menjelaskan kepada kita secara langsung bagaimana sih situasi demokrasi pada saat ini dan gimana juga persiapan untuk kontestasi politik pada tahun 2024 dari Partai Demokrat itu sendiri. Dan semoga In People di rumah ya lebih banyak membuka wawasan dan pikiran dengan menonton kita di Potchil. Tentunya jangan lupa untuk selalu nonton, subscribe dan like ya akun YouTube kita di In Today TV. Baiklah Bang, karena kita mau tutup ini ya, nanti kita ada jargon. Kalau saya bilang In People ya,
kita mau tutup nih In Today in People's Way barengan sama aku ya Bang ya. Oke, kalau gitu Amel pamit. Terima kasih buat semuanya. In Today in People's Way gitu Bang. Oke, 1, 2, 3. In Today in People's Way. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih ya Bang. Sama-sama Amel, terima kasih sudah diundang. Wih, luar biasa, cakep. Terima kasih.